Selamat pagi semua. Janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran. Ayub pasal yang ketiga atau yang ke-25 menulis seperti ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Khawatir memiliki definisi seperti ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gelisah terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Satu kali ada seorang anak muda, dia datang kepada gembalanya. Karena anak muda ini akan pelayanan misi ke suatu tempat yang baru. Lalu dia minta didoakan dan dia minta wejangan. Setelah gembala berdoa atas anak muda ini, lalu anak muda itu bertanya, "Pak, apa yang mesti saya lakukan di tempat yang baru, Pak? Lalu bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang yang baru? Bagaimana hubungan saya dengan orang-orang yang baru, Pak? Saya agak khawatir, saya agak takut, Pak. Saya takut tidak diterima. Belum juga jalan udah khawatir. Belum juga berangkat udah takut." Lalu gembala memberi wejangan. Dia bilang begini, "Nak, kalau nanti kamu bertemu dengan pedagang tahu, bicaralah mengenai tahu. Kalau nanti ketemu dengan pedagang tempe, bicaralah mengenai tempe. Dan kalau kamu bertemu dengan pedagang sayuran, ya bicaralah mengenai sayur-sayuran." Nah, kalau anak muda itu bertanya lagi, "Pak, kalau saya ketemu dengan tiga-tiganya, Pak, ada pedagang tahu, pedagang tempe, pedagang sayur-sayuran." Gembalanya bilang begini, "Bicaralah mengenai gado-gado." Karena biasanya di gado-gado itu ada tahu, ada tempe, ada sayur mayur. Kalau yang agak pedes biasanya karet, pakai karet ya. Itu aja jokes yang saya membagikan. Orang khawatir itu setidaknya 3 hal. Tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, lalu tempat tinggal. Dan Alkitab menjelaskan di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan Ustaz. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, kita menjelaskan tentang 2 hal di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Yang pertama, apa yang kita makan. Dan waktu bicara tentang apa yang kita makan, maka Alkitab kasih contoh. Contohnya tentang burung, saudara. Burung di dalam Matius 10 ayat 29 dikatakan begini, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?" Dan kata seduit itu saya pelajari, ternyata itu adalah 1/16 dinar. Dan 1 dinar kan ditulis upah orang sehari kerja ya. Ini bayangin 2 ekor 1/16 dinar. Berarti nilainya sangat rendah. Di searching di Google hari ini nilai burung pipit itu kadang 10.000, 20.000, 30.000. Itu nilainya rendah. Dan nilainya rendah seperti itu pun dipelihara oleh Bapamu, saudara. Dipelihara oleh Bapa kita di surga. Bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung pipit? Nah, yang kedua, orang khawatir tentang apa yang kita pakai. Dan waktu bicara apa yang kita pakai, maka Alkitab menggambarkan tentang bunga bakung. Bunga bakung atau bunga lili kalau hari ini saya mau bilang. Dan bunga bakung, bunga lili, lalu Alkitab tulis lagi begini, Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada bunga lili, seindah daripada bunga bakung. Apa yang dipunya Salomo gak akan pernah menandingi kemegahan yang dipunya oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi waktu Tuhan bicara kekhawatiran, maka dikasih contoh burung, dikasih contoh bunga. Kita jauh lebih berharga dari mereka itu. Yang setuju boleh bilang amin. Ayat yang saya bagikan di ayat 7 ayat 17 ngomong begini, "Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau kunjungi setiap saat."
waktu saya baca ini ayat speechless, keren. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Karena firman Tuhan jelas ngomong begini, apakah gerangan manusia sampai dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau kunjungi setiap saat. Buat saya ini ayat keren. Kita nggak boleh khawatir ternyata, karena kita di mata Tuhan dikunjungi setiap pagi dan dikunjungi setiap saat. Ayat terakhir saya bagikan, Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di situ dikatakan ada kata Bapamu. Bapamu bicara hubungan yang dekat antara anak dan Bapa. Kedekatan. Apa yang Bapak punya adalah apa yang anak punya. Kalau saya punya rumah, maka apa yang saya punya adalah punya anak saya. Saya punya mobil, maka mobil saya adalah mobil anak saya. Saya punya tabungan, maka tabungan saya adalah tabungan anak saya juga. Karena apa yang Bapak punya adalah anak punya. Saudara tahu kenapa kita nggak boleh khawatir dalam hidup ini? Jadi sederhana, karena kita berharga di mata Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Terlalu berharga, terlalu mulia, makanya kita dipelihara oleh Tuhan, saudara. Saya suka sekali dengan kata-kata yang tadi, Bapamu di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Speechless, keren. Demikian firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Nantikan sharing-sharing dan video-video saya berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you all.